berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat ya. Pada masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan dan harus tetap semangat belajar di rumah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lanjutkan. Hari ini kita masih di tema 2 kegemaranku, subtema 1 gemar berolahraga. Kali ini kita akan belajar tentang aturan atau tata tertib. Nah, aturan itu ada di mana? Aturan ada di mana-mana. Di rumah ada aturannya, di sekolah ada aturannya, di jalan, di pasar, di tempat wisata, bahkan di parkiran juga ada aturannya. Nah, tugas kita, tugas bu guru, tugas anak-anak, tugas semuanya adalah mematuhi aturan atau tata tertib. Karena mematuhi aturan adalah salah satu perbuatan terpuji, salah satu perbuatan yang baik. Lalu, bagaimana jika kita tidak mematuhi aturan? Maka akibatnya kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Betul sekali. Jika kita tidak mematuhi aturan, selain kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi, maka hidup kita akan menjadi kacau. Kemudian orang lain juga akan menjadi kacau. Nah, maka dari itu kita semua harus bersama-sama mematuhi aturan. Aturan dimanapun itu berada, kita harus mematuhi. Nah, anak-anakku sekalian yang hebat, aturan itu ada yang ditulis dan ada aturan yang tidak ditulis. Contoh aturan yang ditulis adalah aturan yang ada di sekolah. Nah, besok-besok kalau masa pandemi sudah selesai, anak-anak boleh belajar di sekolah, maka anak-anak akan bisa melihat itu ada tulisan-tulisan yang berisi tentang aturan yang harus ditaati di sekolah. Kemudian aturan yang tidak ditulis, contohnya aturan yang ada di rumah. Nah, sesungguhnya anak-anak sekalian, banyak aturan yang ada di rumah, namun oleh ayah, oleh bunda, aturan itu tidak ditulis. Contohnya, mengetuk pintu sebelum masuk rumah atau memberi salam sebelum masuk rumah. Berpamitan sebelum pergi ke sekolah atau berpamitan sebelum pergi keluar rumah. Mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan sebelum tidur, mencuci tangan setelah bermain. Itu juga aturan yang ada di rumah yang tidak ditulis tetapi harus dipatuhi. Kemudian melepas sendal di luar rumah. Ketika akan masuk rumah, kita harus melepas sendal, itu aturan. Ketika ingin naik ke kamar, mau tidur, naik ke kasur juga harus melepas sendal, itu juga aturan. Kemudian membereskan tempat tidur. Itu adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah yang harus dipatuhi meskipun tidak tertulis. Nah, dari aturan-aturan itu ada atau tidak yang diterapkan di rumah anak-anak sekalian? Pasti ada. Anak-anak patuh atau tidak? Pinter sekali, anak-anak harus patuh pada aturan yang dibuat ayah, yang dibuat bunda, sekalipun tidak ditulis. Itu tadi aturan, beberapa aturan yang ada di rumah yang tidak ditulis. Nah, ada lagi satu aturan, yaitu aturan ketika anak-anak sebelum pergi bermain keluar rumah. Nah, sebelum dolan itu juga ada aturannya. Yang paling pertama harus ditaati adalah berpamitan, minta izin pada ayah, pada bunda sebelum bermain. Pamitan mau bermain kemana, mau bermain di mana, bersama siapa, boleh atau tidak, harus pamit pada ayah atau bunda. Itu sangat penting. Sebelum pergi bermain keluar rumah, anak-anak harus mengerjakan PR terlebih dahulu. Nah, PR dikerjakan dulu, selesai beres baru boleh pergi bermain.
Kemudian sebelum bermain keluar rumah, anak-anak harus menyelesaikan tugas rumah terlebih dahulu. Misalnya, anak-anak diberikan tugas pada bunda setiap hari membereskan tempat tidur. Harus membereskan tempat tidur dulu. Membuang sampah. Nah, harus membuang sampah terlebih dahulu. Kemudian melipat baju. Nah, harus dikerjakan dulu. Setelah semuanya selesai, semuanya beres, baru boleh pergi bermain. Dan yang paling penting, anak-anak harus bermain di tempat yang aman. Di tempat yang bagaimana? Di tempat yang aman, betul. Di tempat yang aman itu tempat yang bagaimana? 1. Anak-anak sebaiknya tidak bermain di jalan raya. Nah, bermain layangan, bermain bola, bermain sepeda, jangan di jalan raya karena berbahaya, banyak kendaraan. Kemudian, anak-anak sebaiknya tidak bermain di sungai. Nah, tidak bermain di sungai karena berbahaya. Nanti kalau tiba-tiba banjir datang, anak-anak tidak tahu itu bahaya. Selain itu, kalau ada binatang, nah, binatang yang buas, binatang yang galak di dalam air, anak-anak tidak tahu itu berbahaya. Kemudian, anak-anak sebaiknya tidak bermain api. Bermain api itu berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran. Betul, pinter sekali diingat-ingat. Jangan bermain api, jangan menyalakan kompor sendiri. Kemudian jangan bermain korek api, jangan bermain lilin yang menyala. Itu berbahaya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, anak-anak sebaiknya tidak bermain alat listrik. Ya, tidak boleh bermain setrikaan, tidak boleh bermain colokan listrik, itu berbahaya. Apalagi bermain kabel listrik, memotong-motong kabel listrik yang ada strumnya, itu bisa kesetrum. Nah, itu tadi beberapa aturan yang sekalipun tidak tertulis tetapi harus kita patuhi, karena mematuhi aturan adalah perbuatan terpuji. Mematuhi aturan adalah demi keamanan dan keselamatan diri kita sendiri. Anak-anak harus ingat itu tadi aturan-aturan sebelum pergi bermain keluar rumah. Harus ditaati. Sekalipun tidak ditulis oleh ayah, tidak ditulis oleh bunda. Sekalipun terkadang bunda tidak mengucapkan seperti jangan bermain api, jangan bermain di sungai, tidak boleh bermain listrik. Nah, itu anak-anak setelah mengikuti pembelajaran ini harus tahu, harus mengerti apa yang boleh dimainkan, di mana boleh tempat bermain dan di mana yang tidak boleh untuk bermain. Nah, anak-anak sudah mengerti, sudah paham tentang aturan atau tata tertib. Baik, pintar sekali, dipelajari di buku maestronya, dibaca untuk menambah pengetahuan anak-anak sekalian. Nah, pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Anak-anak, setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya.